Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Jadi di sini Bapak akan mengajar SKI di kelas 8 MTS ini. Tapi sebelum itu kita absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bapak. Oke, kalau begitu saya absen dulu ya. Nur Arifah, Hadir. Nur Sipa, Hadir. Muhammad Hafi Alamin, Abdul Wahid, Muhammad Rafi. Baiklah, selanjutnya kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Abdul Wahid. Kepada Abdul Wahid, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila walhiqna bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan mengajar sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tapi sebelum itu saya bagi dulu ya kelompoknya menjadi dua kelompok. Coba kelompok pertama 3 orang, Siti Nur Arifah, Nur Sipa, lawan Abdul Wahid. Terus kelompok kedua 2 orang, Muhammad Hafi Alamin dengan Muhammad Rafi. Jadi di sana itu ada bahan bacaan tentang berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Jadi kalian di sana ditugaskan untuk membaca dahulu, terus mempresentasi ke depan untuk menyampaikan apa yang kalian baca itu. Semuanya, Pak. Tidak semuanya, ringkas saja. Sudah siap? Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang kalian baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi yang diberikan Bapak tadi tentang berdirinya Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, faktor pendukungnya itu ada beberapa lah. Yang pertama itu adalah perpecahan internal, yaitu antara keluarga Daulah Umayyah. Yang kedua ada munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Lalu yang ketiga adalah perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat adalah kekecewaan ulama dan para tokoh agama terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan. Yang kelima adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, itu tadi adalah faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah ini berkuasa dalam rentang waktu yaitu selama 550 tahun, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Asia Afrika Utara hingga Eropa.
Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah, yaitu sebagai sepupu Rasulullah. Ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi yang perjuangan kan Ali bin Abdullah. Nah, jadi Ali bin Abdullah wafat, jadi dilanjutkan oleh anak beliau. Nah, ini adalah Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali yang pulang wafat. Jadi bisa namanya Ibrahim bin Muhammad. Nah, jadi ini pulangnya meneruskan sampai beliau ini dikepung tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Nah, karena Ibrahim bin Muhammad yang meneruskan dari atas-atasnya, kemudian makin bicara lagi pun yang ini melakukan pemberontakannya. Nah, itu jadi dibantuin Abdul Al-Khorasani, mungkin banyak yang membantu. Sampai pada akhirnya Marwan bin Muhammad itu tertangkap juga. Marwan bin Muhammad ini kan adalah keturunan terakhir dari Daulah Bani Umayyah yang tertangkap, mengikuti meninggal. Nah, karena beliau yang terakhir sehingga runtuhlah lagi pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi yang perkiraan dan siur-siurin tadi maulah kekuasaan Daulah Umayyah yang kedua. Dan Terima kasih kepada kelompok 1 sudah menyampaikan apa yang mereka diskusikan. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada perpecahan internal atau di dalam keluarga Bani Umayyah, itu ada kekisruhan politik dalam negeri karena perebutan kekuasaan, persaudaraan dan lain-lain. Nah, keduanya itu munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Jadi yang kedua adalah gerakan perlawanan oleh kaum Mawali dan kaum Syiah. Karena di sini ada alasan kaum Syiah mengapa mereka melakukan perlawanan, karena mereka lebih berhak memerintah karena mereka adalah keturunan dari Nabi. Terus selanjutnya ada perpecahan kelompok Arab Utara dan kelompok Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah bin Marwan yang dikatakan fasik dan tidak bersifat negarawan. Jadi orang-orang kecewa pada saat itu. Terus selanjutnya proses berdiri Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri itu tidak terlepas dari faktor pendukung tadi. Karena banyak beberapa faktor, karena perang saudara, karena khalifah yang tidak kompeten, dan pemberontakan oleh kaum Mawali dan kaum Syiah. Bahkan disinilah Daulah Abbasiyah mulai beraksi. Nah, Daulah Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih 550 tahun dan Daulah Umayyah ini berkuasa kurang lebih 90 tahun. Jadi proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini ada beberapa tokoh, bahkan itu lama ya adanya. Yang pertama itu dimulai dari karena mereka menganggap bahwa keturunan nasab Nabi Muhammad itu lebih berhak untuk memegang kekuasaan pada saat itu. Nah, proses berdirinya tidak terlepas dari seorang yang dalam Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah dan dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali dan dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad sampai wafatnya ketiga orang tadi, terus dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Mansur yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani dari bangsa Khurasan. Ketika wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang tertangkap di kota Puspat dan Ustadz di Mesir dan wafat di sana, maka disinilah awal mulanya berdiri Daulah Abbasiyah. Terus selanjutnya pemimpin Daulah Abbasiyah ini ada 37 orang. Yang menjadi khalifah pertama di Daulah Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Saffah.
dan yang melanjutkan adalah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi kedua orang ini pendirian proses berdiri Daulah Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan oleh 35 orang selanjutnya. Kalian bisa saja dibaca-baca di buku kalian baca. Tapi yang penting itu yang pertama itu ada Abu Abbas as-Saffah, yang nama beliau itu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau berkuasa kurang lebih sekitar 4 tahun. Dan yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, terus Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Itu yang perlu diingat, ada 4 orang itu. Di sini ada pohon silsilah Daulah Abbasiyah dan bisa dilihat ke sana, tapi ini kurang jelas tulisannya. Tapi dimulai dari kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib, yang melahirkan anak yang namanya Abdullah, dan di sana ada Al-Abbas atau pamannya Nabi. Dan di kedua Abbas melahirkan seorang anak Abdullah dan dilahirkan oleh Ali bin Abdullah, dan disinilah awal mulanya dari proses berdirinya perjuangan Daulah Abbasiyah, dimulai dari Ali bin Abdullah, dilahirkan oleh Muhammad bin Ali, dan dilahirkan oleh Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur dibantu oleh Abu Muslim al-Hasan dari Hasan. Bisa dilihat sampai akhir 2012. Nanti saya kirim filenya kepada anak-anak. Terus selanjutnya, apakah kelompok 2 sudah siap untuk menyampaikan bahan bacaan tadi, proses keruntuhan Daulah Abbasiyah? Silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Ayo buka, nggak perlu sungkem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membacakan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan menguasai jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu, terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab, perbudakan, kehidupan mewah, minum-minum keras, dan lain-lain. Ada 2 faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Oke, lanjut. Jadi ada 2 faktor penyebab keruntuhannya Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor internalnya hubud dunia. Hubud dunia lah, jadi kecintaan yang terlalu berlebihan terhadap kemewahan hidup di dunia. Terus yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Terus meningkatkan konflik keagamaan, yaitu konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Terus yang terakhir yaitu menambahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu banyaknya untuk
untuk pertama kalinya di dalam sejarah dunia Muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut dalam salat Jumat. Yang pertama itu banyak munculnya pemberontakan. Jadi dalam periode kedua khalifah Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Terus yang ketiga itu dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia ini banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan apa yang kita diskusikan tadi. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Jadi selanjutnya untuk menguji kepahaman kalian anak-anak. Jadi di sini sudah saya bapak sediakan 2 kertas ya. Jadi di sini ada soalnya masing-masing yang dibuka ini. Jadi kalian jawab secara berkelompok bersusun. Ada yang 3 orang tadi, sini bertiga, terus jawab 1 jawaban, terus ganti putar balik lagi, terus jawab lagi yang ke depan. Paham anak-anak? Oke bapak tempatkan dulu depan ya. Oke, silakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan ya. Kelompok 1 di sini ada bos. Kelompok 2 silakan ke atas. Nanti baliknya belum Pak. Belum anak-anak belum mulai. Kemudian kalian di sana akan menjawab 1 soal misalnya terus balik lagi ke belakang biarpun tidak dapat jawabannya saja putar balik ke belakang awal kalau begitu mana timer jemaat Berapa jam? saya kasih waktu 2 menit dari sekarang mulai. Ayo waktu terus berjalan anak-anak. Sisa 1 menit 45 detik lagi. Apakah ada jawaban ini? Waktu tersisa 1 menit 15 detik. 10, 9. Pikir lama. Ya. Waktu tersisa 50 detik lagi ya. Waktu tersisa 35 detik lagi. Ya. Detik lagi. Kalau habis ini belum menjawab semuanya, saya kasih tambahan waktu lagi. 3, 2, 1. Ya, saya tambah 1 menit lagi. Oh, tambahan ya Pak.
Kita dapat Pak. Waktu tersisa 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan menjawab jawaban ini secara bersama-sama. Ya, kamu ngapain? Oke, silakan. Bagi anak-anak, jadi kita berdua bersama ya. Yang pertama, pertanyaannya, berapa tahun Daulah Abbasiyah berkuasa? 550 tahun. Dari tahun berapa berapa? Dari tahun 550 sampai 1258. Nah, oh, dua salah. Oke, soal yang kedua. Kenapa Bani Abbasiyah merasa paling berhak berpuasa? Karena keturunan Nabi. Benar, keturunan Nabi. Nah, kita mulai ya. Terus lanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan dua faktor penyebab keruntuhan Bani Abbasiyah. Kebetulan. Benar. Terus yang kedua. Perpecahan keluarga. Benar. Nah, lanjut ke soal yang keempat. Siapa nama asli Abdul Abbas As-Sabbah? Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Soal kedua, sebutkan dua waktu eksternal perempuan Bani Abbasiyah. Apa itu Pak? Apa? Bukan Pak. Peperangan. Nah, ini satu Oke, karena banyak bentuk pemberontakan kamu sebenarnya dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Ya, beda. Pemberontakan. Kalau satu benarnya 1, 2, 3, 4, 4,5. Terus kelompok 2 benarnya 1, 2, 2,5. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 banyak. Memangnya kali ini hadiah tertinggal di segmen, jadi tidak bisa saya serahkan. Nanti cek ke bapak saja untuk hadiahnya. Siapa? Jadi anak-anak tadi kan kita sudah melakukan permainan dan bisa keluar dari materi. Mungkin sampai sini apakah ada yang belum dimengerti anak-anak? Insyaallah mengerti Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Saya minta kepada satu orang sukarela saja. Kalau tidak ada saya tunjuk satu orang. Saya silakan. Untuk Pak. Oke, saya silakan kepada Anfah untuk menentukan materi kita pada hari ini. Aduh. Baiklah, nah jadi tadi mengenai Daulah Abbasiyah itu yaitu ada terbentuknya faktor pendukung antara lain itu perpecahan internal keluarga, jadi perpecahan dari keluarga, terus munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah, dan yang ketiga perpecahan untuk kelompok. Dan proses kepercayaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad bin Dinir yang tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan yang kelima wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, itu Khalifah terakhir Daulah Umayyah. Terus
itu yaitu Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 550 tahun, yang mana dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Terus ada faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Terima kasih kepada Nur Arifah yang telah menyampaikan. Berikan aplaus. Karena mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Mungkin untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di Daulah Abbasiyah. Dan kalau masih belum tahu, bisa saja anak-anak untuk cari di internet referensi-referensi lainnya untuk menambah wawasannya ya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Habis ini Bapak siapa ya? Oke, kalau begitu. Tapi sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Saya baca doa bersama-sama. Pimpin kepada Muhammad Hafid Alamin. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasihat haqqa warzuqna